Mungkin kita bisa mulai, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para peserta tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini dipertemukan lagi untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 190 insyaallah. Kelanjutan dari ayat sebelumnya. Seperti biasa kita akan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah jaga kita melalui malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ayat 187 surat Al-Baqarah halaman 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat baca ini meneruskan ayat sebelumnya dengan hukum-hukum yang terkait dengan di bulan Ramadan. Yang kita ketahui insya Allah dalam 3 pekan kurang ini lagi kita akan masuk ke Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita. Allah membelinya Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini banyak aturan-aturannya, banyak adab-adab yang harus kita ketahui. Di antaranya tentang saum itu sendiri, siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Nah, siam itu kan tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, atau menahan diri tidak makan minum dari terbit fajar sampai tiba matahari, tapi lebih dari itu ada ya ibadah-ibadah yang harus dilakukan, ada ajaran yang harus kita terapkan, ada akhlak-akhlak yang harus kita realisasikan dalam kehidupan ini. Kita sudah bahas bagaimana saum Ramadan itu harus sebulan penuh. Kalau seandainya kita sakit atau dalam berpergian jauh, kita capek, kita dibolehkan dapat rukhsah, dapat keringanan dari Allah, dispensasi dari Allah untuk tidak berpuasa dan bisa diganti pada hari yang lain. Bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena sakit tua atau karena sakit menaun, ya dia boleh dibayar fidyah per setiap hari dia tidak puasa itu. Nah, perbanyak amal sunnah di bulan Ramadan itu karena menjadi satu kemuliaan yang luar biasa, nilai yang luar biasa, dan bertahan berpuasa itu, ya, bertahan untuk tetap berpuasa itu. Halo, suara gimana? Sudah dengar suara? Dengar Ustaz. Oke. Jadi kita disunnahkan, dianjurkan untuk berbanyak amal-amal sunnah dan bertahan untuk berpuasa itu baik pada berbuka. Karena itu pun kita dapat keringanan. Nah, kemudian di Ramadan itu juga terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa Al-Quranul Karim turun ke langit dunia pertama, itu bulan Ramadan, sebelum Allah turunkan bertahap selama 23 tahun ke dalam hati Rasulullah SAW. Jadi ada kemuliaan, keberkahan bulan Al-Quran itulah menjadi bulan Ramadan jadi berkah, dan bahkan di malam turunnya Al-Quran itu, ya, itu menjadi kelipatan nilai yang luar biasa, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian itu harus kita upayakan. Targetkan diri bulan Ramadan itu adalah bulan interaksi Al-Quran secara intensif, sehingga kita bisa menginstall Al-Quran ke dalam kepala kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita.
Sehingga kita pun ikut melihat gimana caranya yang dibaca, yang dipahami, yang dihafal, semaksimal kita bisa dan diamalkan. Itu cara kita menginstal Al-Quran. Nah, puasa ini sama sekali tidak berniat, Allah tidak berniat, berkeinginan untuk menyulitkan kita, tidak. Dan termasuk semua agama, ajaran agama ini. Makanya ada dispensasi, ada keringan-keringanannya. Ada poin lain yang menarik ya. Ayat 156 ini, ayat 186 ini itu Allah masukkan di celah-celah ayat Ramadan kaitan dengan doa. Ya sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an walistaghfiruni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terkait dengan doa, oleh karena itu Ulangi di bawah mainannya. Dilemparin dia ya. Capek udah mandiri. Iya, siapa yang ngambilin? doa salah satu ibadah ya. Ibadah sepanjang umur, tapi di Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Yang Ini tadi ini yang dikasih. Ini. Ya. hujan enggak Enggak ada baju. Itu enggak ada. Oh, katanya dia. ya, insya Allah akan dirasakan doa di Ramadan. Di Ramadan itu dirasakan bedanya. Aturan lain, terbit fajar sampai tenggelam matahari kita dilakukan. Nah, tapi itu dihalalkan bagi kalian malam saum di malam hari itu berhubungan dengan istri kalian. Nyamping nggak ya banyak. Aturan larang itu hanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Setelah itu semuanya bagaimana di hari-hari di luar puasa. Dede mandiinin Kan ayat ini libas laut mereka adalah pakaian yang menutupi kamu dan apa? Istri itu harus bisa menjaga rahasia suami. Di bawah. Kelemahan suami depan Masih dapat keluar sekali. Dia mau keluar ke sini, tapi nggak boleh keluar rumah. Ya kan? Di apa? Manis itu masuknya ke kandangnya anak-anaknya dikasih kur aja. Putih di mana? Putih. Bentar. Ustadz, Afwan suaranya tertutup, Ustadz. Ustadz, Afwan suaranya tertutup. Sudah. Halo, jelas suaranya? Sudah, Ustadz, insya Allah. Jadi jangan orang beriman harus bisa menjaga aib dan kelemahan pasangan masing-masing dan tidak boleh disebarkan di mana-mana. Ya. Itu adab berkeluarga, bersuami istri. Alimallahu annakum kuntum anfusakum fataba alaikum. Allah tahu bahwa kita itu berkhianat pada diri kita. Lalu Allah bisa terima taubat kita dan maafkan kita. Apa arti berkhianat kepada diri kita? Kita melanggar aturan-aturan yang Allah ciptakan untuk diri kita. Padahal itu yang terbaik sebenarnya. Atau aturan yang terbaik. Bukan aturan seenak nafsu dan seenak syahwat kita. Nah, tapi kalau kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita dan maafkan kesalahan.
kesalahan kita. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang di malam hari silahkan kalian campuri mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Artinya apa nih? Kalau kita dalam berhubungan suami istri itu tidak sekedar melepaskan syahwat ya, tapi ada mencari ridha Allah di situ. Pertama kita beribadah, ya, menjaga diri sehingga dari itu kita bisa menjaga diri kita melakukan yang haram. Yang kedua kita mencari generasi yang saleh. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Kalau hewan generasi nggak penting bagi dia. Tapi kalau kita, Al-Quran mengajarkan generasi itu lebih penting dari segala-galanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akan bangga nanti dengan jumlah umat yang banyak. Ya. Inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Saya akan banggakan kalian nanti, jumlah kalian banyak. Tapi bukan banyak saja seperti usaha Isail ya. Bui di atas air, tapi adalah bermutu. Jadi target kita itu ya, mencari generasi yang bermutu. Dan tidak ada generasi yang bermutu kecuali generasi Quran. Makanya Quran inilah harus kita wariskan pada anak cucu kita. Sehingga mereka menjadi generasi yang bermutu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian kamu makan dan minumlah sampai nyata bagi kalian benang putih dan benang dari benang hitam dari fajar. Ini maksudnya bukan benang benaran ya. Ini maksudnya fajar itu kan ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Sampai jelas fajar shadiq. Fajar shadiq itu patokannya lah masuk waktu subuh. Itulah batas kita untuk makan minum. Jadi bagaimana dengan waktu imsak? Waktu imsak itu mungkin upaya ulama kita untuk agar kita tidak bablasan. Tapi itu bukan waktu ya. Imsak itu hanya peringatan bahwa waktu akan berakhir sekian menit lagi. Ya. Kemudian setelah kita berhenti makan di waktu fajar, kita harus sempurnakan saum itu sampai malam. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Tergantung di mana negeri kita tinggal. Kalau di kita alhamdulillah rata-rata 14 jam. Kalau di Eropa itu sampai 20 jam. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Begitu juga kalau kita beriktikaf di masjid, kita tidak boleh campur istri kita. Maksudnya iktikaf sudah terakhir. Karena di bulan Ramadan itu satu-satunya ada iktikaf 10 hari terakhir. Di bulan lain tidak ada. Dan di 10 terakhir itulah turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu baik dari 1000 bulan. Di bulan lain tidak ada Lailatul Qadar. Hanya di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf itu dan diikuti oleh istri-istri dan sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana pengakuan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ya'takif fil ashr awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf 10 terakhir Ramadan, berarti di akhir hayat beliau tahun terakhir itu beriktikaf selama 20 hari. Kalau kita cukup 10 hari. Kemudian iktikaf itu setelah Rasulullah SAW wafat diteruskan oleh sahabat dan para istri Rasulullah SAW. Jadi iktikaf itu boleh laki dan perempuan. Selama dijaga ya, dijaga adab-adabnya, tidak ikhtilat. Masjid mendukung untuk itu. Dan iktikaf itu harus di masjid. Antum akifuna fil masajid. Banyak iktikaf di rumah. Di rumah bukan iktikaf namanya, melingkar namanya, molor. Ya kan? Iktikaf itu di masjid. Nah, di masjid yang paling afdal iktikaf adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Semoga kita diberi Allah waktu untuk iktikaf Masjidil Aqsa insyaallah sebelum meninggal. Bagi yang sudah iktikaf Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Bagi yang belum niatkan iktikaf Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Insyaallah Allah kabulkan. Nah, semua yang Allah ceritakan tentang kaitan dengan Ramadan ini namanya tilka hududullah fala taqrabu. Itu batas-batas Allah, aturan Allah jangan kamu langkahi, jangan kamu dekati. Apalagi lewati, ditabrak. Siang kita harus siam, malam kita harus qiyam, harus mengikuti tata cara yang Allah ajarkan, yang Rasulullah contohkan. Kadzalika yubayyinullah
ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada manusia atau aturannya dalam beribadah. Ya. Beribadah agar kita bertakwa. Jadi ditekankan lagi Allah di sini. Jadi semua ibadah itu menggiring kita untuk bertakwa, membentuk karakter takwa, takwa Allah. Ya, semua ibadah inna subudu rabbakum alladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya, sembahlah Rabbmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, sebelum kita, la'allakum tattaqun. Jadi target ibadah itu adalah takwa. Termasuk juga target hukum qisas takwa. Termasuk hukum waris takwa. Termasuk Ramadan takwa, salat takwa, semua takwa target. Maka harus jalankan semua. Nah, kemudian Allah ya masukin ayat ini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Kenapa? Nah, ini kaitannya adalah dengan as-siyam. Siyam itu kan menahan diri dari makan dan minum kan. Artinya apa? Itu kan syahwat perut ya. Biasanya orang-orang yang batil itu orang-orang yang syahwatnya tidak termanage dengan baik. Bahkan sampai-sampai waktu dulu biha ilal hukam, sampai istilahnya dibawa ke pengadilan segala, sampai main sogok segala agar dimenangkan perkaranya, diserobot tanah orang. Habis itu sampai ke pengadilan, sogok hakimnya, habis itu menang. Itu banyak kejadian. Itaqulu fariqam min amwalin nas bil itsm. Itu cara makan harta orang dengan jalan yang dosa, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun. Dan kamu tahu itu dosa. Jadi kalau benar manajemen syahwat kita terbentuk atau termanage dengan baik di bulan Ramadan atau dengan puasa, insya Allah syahwat ingin menguasai harta orang lain itu akan tertahan ya, tidak akan dilampiaskan, tidak akan dilaksanakan, bahkan sampai kepada tingkat itu sebuah keburukan yang harus dijauhi dan mendengarnya saja tidak mau kan, apalagi melakukannya. Tapi sama sekali sekarang coba lihat, orang dengan mudah mengklaim ya, patokan tanahnya, hartanya, segala macamnya, kemudian cari-cari hakim-hakim yang mau disogok untuk agar dia mendapatkan dimenangkan. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi salah satu impact dari siyam itu sebenarnya adalah kita bisa mengendalikan syahwat harta kita. Ya, makanya dimulai dari mengendalikan syahwat makan, karena makan itu kan di perut. Isinya di usus kita itu perut itu adalah sumber syahwat. Maka dengan ditekan dengan berpuasa dikurangi isinya, dia juga akan gejolaknya akan berkurang. Seperti yang saya katakan fa innahu lahu wija. Ya, berpuasa itu bisa menghancurkan syahwat itu sehingga tidak terdorong lagi kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dalam mencari rezeki. Kemudian ada juga kalangan orang-orang kafir itu bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka kalau dalam dulu kan khurafat kan, terbit hilal itu anak bulan. Mereka bertanya, kalau gitu apa dong menurut Muhammad gimana? Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, Nabi Muhammad diajarin Allah jawabannya, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itu ya, menghitung waktu-waktu untuk manusia fungsinya, wal hajj, dan juga untuk menetapkan haji kapan, itu dilihat dari anak bulan. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dzurha. Tidaklah kebaikan itu jika kalian mendatangi rumah, masuk rumah dari pintu belakang. Dulu zaman jahiliyah orang Arab tuh kalau udah mau berangkat haji tiba-tiba nggak jadi, nah itu mereka nggak berani masuk ke pintu di depan, takut kualat gitu. Nah, Allah katakan nggak ada masalah, silakan aja. Dan malam
bukan masuk yang benar itu bukan dari belakang, tapi walakinnal birra man ittaqa, dan kebaikan itu adalah siapa saja yang bertakwa kepada Allah, artinya mengikuti aturan Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah itu melalui pintu-pintunya. Ya. Jadi ada ajaran khurafat kan, sama juga kadang kita milih-milih hari untuk acara apa-apa, acara pernikahan, acara lamar. Milih hari, kalau hari ini hari sial, mau pergi juga begitu. Nah itu sama dengan jahiliyah terdahulu. Cuman dulu mereka ngadunya kayak patung. Sekarang ke dukun, kayak tukang ramal ya. Jadi kalau kita batal melakukan ibadah haji karena satu sebab, tidak harus kita harus masuk pintu dari belakang. Kalau nggak takut kualat, nggak masuk aja dari depan dari biasa. Itu tradisi-tradisi yang buruk yang terjadi di zaman dahulu. Udah hajinya juga nggak benar, mereka tawafnya itu bertelanjang itu. Orang-orang dahulu zaman jahiliyah itu kalau tawaf itu bertelanjang mereka. Itu kan menghina rumah Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Masuklah ke dalam rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menang. Jadi semua hidup kita ini harus dasari takwa Allah ya. Jangan dikira soal masuk ke rumah, ucapkan salam, keluar dari rumah, baca doa, itu satu hal yang kecil ya, tapi itu satu adab, ya, satu tata cara, tata tertib yang diajarkan Allah yang bagian dari hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya. Dengan taat kepada Allah, totalitas, laksanakan perintah tinggalkan larangan, insya Allah kita akan jamin Allah menang. Menang artinya apa? Di dunia dan di akhirat. Nah, setelah itu Allah masuk pada ayat perang ya. Sekarang kan lagi perang nih. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nah, ini terkait dengan perang ya. Apakah perang itu syariat Allah? Ya benar. Perang itu syariat Allah yang diwajibkan dan sampai hari kiamat Allah nggak akan batalkan. Sampai-sampai Rasul mengatakan al-jihadu madhi ila yaumil qiyamah. Jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Cuman siapa yang harus kita perangi? Yaitu orang yang memerangi kita. Kalau dia tidak memerangi kita nggak boleh perangi mereka. Ya kan? Sekarang boleh nggak kita perangi Rusia? Dia nggak memerangi kita kan? Boleh nggak kita perang Ukraina? Dia nggak memerangi kita. Perang sesama mereka, cuman kelicikan mereka itu. Ya, Presiden Amerika Rusia Vladimir Putin itu Kristen Ortodok. Presiden Amerika dan rata-rata pemimpin Eropa Barat itu adalah Kristen Katolik. Presiden Ukraina itu Yahudi. Ini kelicikan mereka. Sekarang umat Islam mau diadu tuh di situ, ya kan? Rusia mencari orang-orang Chechnya, diadu, taruh di situ. Dua orang Suria ini Masya Allah ya, ada yang bejat ya, luar biasa itu. Mau dibayar $1.000 sebulan itu. Udah 12.000 orang dikirim dari Suria. Mereka itu kelompok-kelompok penyamun. Anak buah Bashar Assad, preman-preman itu ya. Dibayar. Kemudian juga Ukraina juga mencari orang-orang yang dalam Rusia yang dendam kepada Rusia yang menginikan Islam, yang selama ini menggencet Islam, diajak berperang di Ukraina. Dan bahkan dia membuka, sekarang ada Jabhah Islamiyah, ada front Islam yang dibuka. Padahal dia Yahudi. Harusnya perang aja berdua. Ini Yahudi mana Nasrani kan, Nasrani Ortodok, Vladimir Putin, perang aja berdua. Digiring-giring agar Turki terlibat. Dan Alhamdulillah semoga Turki nggak mau terlibat. Karena kalau terlibat nguras ekonomi, nguras segala macam berarti ya, nanti lemah. Nah ketika lemah itu dihancurkan oleh mereka. Karena Turki itu kan mau dihancurkan oleh Amerika melalui kudeta 2016, nggak berhasil kan? Itu dihancurkan lagi melalui ekonomi, diserang liranya, nggak berhasil juga kan? Tetap aja bangkit ekonomi dan bangkit teknologi persenjataan Rusia, Turki ini luar biasa. Sekarang, nah, di antara itu pesawat
drone yang bisa menyerang dengan canggih sekali, dan itu Rusia kalah tuh di Suriah. Jadi Suriah, Bashar al-Assad itu memanggil Vladimir Putin untuk memerangi kaum mujahidin yang orang-orang yang memberontak untuk membebaskan diri dari kejahatan keluarganya Assad itu kan, yang Alawiyin yang Syi'i, yang komunis gitu, yang sosialis. Bukan Alawiyin yang lurus, tapi Alawiyin yang menyimpang. Nah, ini diminta bela sama Rusia. Rusia bombardir tuh kaum muslimin di Suriah itu, bahkan ada yang Barat pernah menemukan Rusia itu menggunakan senjata kimia untuk menyerang kaum muslimin di sana. Jadi kalau nggak dibantu sama Rusia, mungkin kaum muslimin udah menang kali di Suriah itu. Tapi sekarang masih bisa bertahan karena dibantu. Nah, sekarang diambil tuh 12.000 orang saya lihat sudah diberangkatkan dari Suriah, suruh perang melawan Ukraina, masuk kota Ukraina. Begitu juga dari Chechnya. Ini kan luar biasa kan kebodohannya. Kalau nggak mereka murtazakun, orang yang dibayar, ada mereka munafikun. Ya kan? Apa untungnya kalau orang Islam memerangi Ukraina? Apa untungnya orang Islam memerangi Rusia kalau hanya alasannya masalah sebidang tanah atau masalah ekonomi? Kita disuruh Allah fisabilillah, menegakkan agama Allah. Jadi niatnya kalau kita berperang dengan Rusia, berperang dengan Ukraina, atau menegakkan agama Allah, artinya apa? Di antaranya mengembalikan negeri Islam yang dirampok oleh Rusia itu sama Ukraina itu. Ukraina itu dulu di zaman Islam berjaya itu bayar pajak sama umat Islam di situ, di bawah pemimpin Mongol Muslim. Rusia juga, wilayah Rusia itu cuma dulu 600.000 kilometer persegi, sekarang udah 13,6 juta kilometer persegi, rampok wilayah Muslim di Kaukasus, rampok di Asia Tengah, Asia Selatan, bahkan terakhir sampai ke Afghanistan. Dan alhamdulillah jatuh Rusia di USSR itu, di Uni Soviet itu di tangan mujahidin. Kemudian masuk lagi Amerika sama Eropa, jatuh lagi, hancur lagi. Alhamdulillah. Jadi yang kuat di dunia itu sebenarnya mujahidin Afgan paling kuat. Kemudian mujahidin Palestina dah yang bisa bertahan sampai hari ini sejak hampir 100 tahun dijajah oleh bangsa Yahudi. Maka hidup kita ini harus dibangun di atas jalan Allah, apapun, apalagi berperang. Jangan mati konyol ya. Usahakan kalau mati itu mati syahid kalau kita fisabilillah. Katakanlah dulu orang Bosnia, orang Chechnya itu kan berperang melawan Rusia kan untuk membebaskan diri, tapi dia kalah kan Rusianya sampai tanda tangan siapa presiden terakhir itu, si apa namanya itu. Kemudian Vladimir Putin tidak puas, ya kan, karena terlalu banyak korban tentara Rusia di situ. Dia akal-akalin lagi, dia negosiasi. Terkadang yang dapat dia nego itu adalah orang tuanya Ramzan Kadyrov itu, Ahmad Kadyrov namanya. Padahal awalnya dia tokoh mufti, tapi bisa dibayar oleh Rusia. Nah, si ini umurnya masih sekitar itu masih 20-an tahun, 22 tahun. Si Ramzan Kadyrov ini lalu dicuci otaknya sama Vladimir Putin yang memang dia mantan petinggi intelijen di zaman Uni Soviet. Tapi akidahnya sekarang muncul bukan komunis, tapi adalah Kristen Ortodok. Nah, Kristen Ortodok itu yang paling marah kepada Turki itu, ya, diantaranya ketika Erdogan merubah Hagia Sophia menjadi masjid lagi, mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Jadi pertempuran perang sekarang itu fisabilil butun ya, antara Rusia dengan Ukraina itu fisabilil butun. Sebabnya perut itu bukan fisabilillah. Kita hanya boleh ikut kalau fisabilillah dan kalau dipimpin oleh umat Islam, oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam yang dipercayai. Nah, walaupun kita berperang, kita nggak boleh melampaui batas. Artinya apa? Orang yang nggak bersalah dibunuh nggak boleh. Ibu-ibu, wanita, anak-anak, orang tua, tempat ibadah nggak boleh dihancurkan. Kalau Rusia itu udah berapa ribu menghancurkan masjid umat Islam di sekitar Asia Tengah, Asia Selatan, di Kaukasus.
ya, udah berapa ribu, nggak terhitung. Umat Islam korban saja sejak revolusi Bolshevik itu sampai akhir tahun 90-an itu, ya, sampai tahun 91 terakhir mereka bubar itu tidak kurang dari 60 juta orang yang mereka bunuh. Di Afgan aja 1 juta orang lebih yang mereka bunuh, dan yang luka-luka, cacat permanen itu berjuta-juta juga. Itu yang meninggal aja 1 juta, bahkan mengatakan 1,5 juta di Irak, berapa banyak. Dan tentara Ukraina itu ikut membunuh umat Islam di Irak, di Afghanistan dulu, waktu di Amerika dan NATO, atau dengan NATO menyerang Afghanistan dengan alasan dibuat-buat bahwa Osama bin Laden terlibat dalam menghancurkan gedung WTC di New York, ya kan? Jadi nggak boleh kita batas. Kalau ada tawanan nggak boleh disakiti, harus dilayani dia sebagai tawanan, kecuali kalau dia memang dicurigai sebagai intel, mata-mata boleh diinterogasi. Tapi kalau tawanan perang biasa dia diperlakukan dengan baik, kayak orang-orang penjahat, maling mulai di penjara kan, penjara itu kasih makan, dididik gitu. Bahkan kalau dia minta antar sampai ke tempat yang dia rasa aman, harus diantarin. Hebatnya Islam itu hanya Islam yang ada, yang lain membumi hangus. Kalau perang itu bumi hangus. Makanya kata ketika Nabi Sulaiman ingin menaklukkan kerajaan Saba, ya, dan itu adalah malaikat Saba, Bilqis itu kan, dia ingin menyogok Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman tidak nyerang dia. Dikirimlah utusan, lalu disogok. Dikata Nabi Sulaiman apa yang Allah berikan pada saya lebih baik dari itu. Pulanglah kalian, nanti akan taklukkan waktu dekat. Nah, ketakutan, ya, sini kan setelah menerima surat Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu yang dikirim oleh burung hudhud itu ketakutan ratu ini, sampai dia dikatakan dalam kaidah kalau qaryatan afsaduha wa ja'alu izzat ahli adillah wa kadzalika yaf'alun. Ini sudah menjadi karakter bangsa-bangsa, tokoh-tokoh, raja-raja di zaman dahulu. Apabila menaklukkan satu negeri, masuk negeri, dia akan merusak habis negeri itu. Ya, agar merusak habis negeri itu yang lakukan oleh Rusia sekarang, habis Ukraina. Dulu sebagaimana habis itu Chechnya, ya, Dagestan disikat habis. Kemarin baru-baru ini sekali lagi Georgia sama apa Belarusia. Itu kerjanya si Vladimir Putin itu dan kawan-kawannya merusak, menghancurkan. Wa ja'alu izzat ali adillah, bukan hanya negeri yang dihancur tapi membuat kondisi orang-orang yang mulia, para ulama, para tokoh itu jadi hina. Bagaimana kelakuan di Chechnya dan sebagainya. Karena Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, salah baca ya, sekarang ini. Perut sekarang kata blok sana blok sini, dan semoga itu cara mereka, karena diketahui sekarang bahwa kalau Rusia itu menang, dia akan menyerang satu saat, cepat atau lambat kemudian menyerang Turki. Dia itu dipancing oleh Amerika. Amerika sudah putus asa Turki ini, ya, dia ibarat buah semalakama nih, ini mata mereka. Kalau dibiarin Islamisasi berjalan terus, kalau nggak dibiarin, kalau nggak dibiarin, kudeta salah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, suaranya terputus Ustadz.
Oke. Zooming itu terhenti karena itu jaringan. Gimana? Udah jelas dengar? Insya Allah udah Ustadz. Jadi gitu ya. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Baik Ustadz, insya Allah akan melanjutkan pertanyaan kemarin Ustadz. Namun ada pertanyaan langsung dari Ibu Zainabul Bukhari Ustadz. Ya. Kepada Ibu dipersilahkan. Kan. Mana? Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suaranya Ustaz? Dengar jelas. Alhamdulillah ya. Ini Ya. Ibu lagi baca satu hadis nih. Menarik ini hadisnya. Cuman yang Ibu mau tanya, bunyi hadis Ustaz terkait dengan puasa ya. Terjemahnya aja deh, Ibu baca ya. Tidaklah seorang hamba berpuasa pada satu hari dalam berjihad di jalan Allah, melainkan dengan puasanya itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh jarak 70 tahun. Nah, dalam kata puasa dalam berjihad, apa ini termasuk puasa Ramadan, puasa yang lain-lain? Kalau puasa dalam berjihad kan kita nggak dalam jihad, gimana nih Ustadz dengan hadis ini? Kalau bisa kasih teks Arabnya agar saya cari hadisnya. Teks Arabnya ya. Ma min abdin yasum. Min abdin yasum. Yauman fisabilillah. Ulang ya. Ma min abdin yasum. Yauman fisabilillah. Illa ba'adallah. Ulang, Bu. Belum jelas. Ma min abdin yasumu. Ya. Yauman fisabilillah. Yauman fisabilillah. Illa ba'adallah. Ya. Ini udah ketemu hadisnya. Badzalika wajhu anin nar sab'ina kharifan. Artinya di sini puasa dalam berjihad. Nah, kita kan puasa kita nggak dalam jihad nih. Yang mau Umi tanya, apakah kita sama pahalanya akan sama nilainya akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun dengan puasa yang tidak dalam jihad? Ya. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari. Betul. Qala Rasulullah ma min 'abdin yasumu fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm hu 'anil nar 70 kharif. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa ya. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa inna taqarruba min Allahi bisair ibadat allati syara fi khairul 'abdi wa akhiratihi wa in kasal ibadah wa istimrari 'alaiha laha ajrun wafir. Jadi puasa ini di sini bukan puasa Ramadan saja. Puasa apa saja seseorang jihad di jalan Allah. Ya. Lalu dia berpuasa, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Nabi Daud, ya, puasa apa saja. Karena makna hadis wa anna ma'niyun fi sabilillah ay fil jihad, ketika dia berjihad. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kita kan nggak dalam jihad nih Ustadz. Apa dapat nilai seperti hadis ini dijauhkan jarak 70 tahun dari neraka? Artinya naum sunnah kita lakukan. Sama nggak nilainya dengan hadis ini? Ini menunjukkan bahwa puasa itu besar sekali pahalanya. Oh begitu ya. Dan dia akan lebih kondisi berjihad. Ya, dia akan lebih besar lagi pahalanya dalam kondisi jihad, karena menggabungkan antara pahala puasa dan pahala jihad. Ya, kalau kita nggak berjihad ya dapat puasa saja. Pahala puasa kan banyak, besar sekali puasa. Bahkan puasa itu ada namanya bab apa namanya untuk orang berpuasa, babur rayyan. Ya, dikasih hadiah.
Untuk Arayan. supaya diberikan kepada orang yang berpuasa, rajin berpuasa kan. Cuman orang yang berjihad tentu dia lebih lagi karena dia menggabungkan dua ibadah yang besar. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, kalau yang saya pernah baca lagi kan kalau sahabat itu dalam jihad saja dia berpuasa. Nah artinya walaupun kita ini nggak dalam jihad, tapi puasa bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga kita lakukan, bernilai luar biasa dengan serupa dengan ini Ustaz ya? Enggak begitu, enggak. Itu maunya ibu begitu. Gitu. Ya kita jelaskan hadisnya jelas, puasa besar pahalanya, jihad besar pahalanya. Nah orang yang berjihad tapi dia masih bisa berpuasa, itu double dong pahalanya. Kalau kita puasa besar pahalanya, puasa sunnah besar pahalanya. Bahkan ibadah sunnah besar pahalanya. Ya, ibadah yang wajib itu baru bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ibadah yang sunnah setelah wajib, kalau terus menerus, itu bisa membuat Allah cinta kepada kita kan. Sampai target hidup kita kan bagaimana Allah cinta kepada kita. Jadi jangan dipertentangkan ya Bu ya hadis-hadis itu nggak. Jangan semau kita gitu ya. Nah, Baik Ustaz. Nah ini Ya. satu lagi Pak Ustaz ya, satu lagi ya. Yang kemarin kan Anda tanya orang puasa tidak berbusana muslim. Nah sekarang ini ada orang puasa nih. Karena pada puasa ikut. Tapi dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Bahkan ada juga mungkin yang tidak sholat, kemudian dia berpuasa. Bagaimana nilai puasa itu Ustaz? Di puasanya diterima, tapi nanti berbahaya ketika di akhirat yang ditanya pertama kali kan sholat. Kalau sholatnya beres, kemungkinan puasanya bisa beres. Tapi kalau sholat ditanya nggak beres, puasanya bisa dihitung nggak beres. Ya, jadi merupakan tiangnya ya jadinya ya. Puasanya. Tapi berbahaya bagi diri dia yang melakukan seperti itu karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab. Bukan salat tanpa puasa, salat juga, puasa juga. Kayak tadi juga, puasa juga, jihad juga. Ya kan? Jadi diimbau saudara yang rajin berpuasa tapi tak rajin sholat, itu satu pemahaman yang keliru. Harusnya rajin kedua-duanya, sholat rajin, puasa juga rajin. Ya Allah. Oke? Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ramadan insyaallah kita. Baik Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang ada di chat. Kami akan membacakan pertanyaan yang ditanyakan pada pekan lalu Ustadz yang belum terjawab. Pertanyaan pertama dari Ibu EM. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada seorang ibu saat masih hidup buat surat wasiat agar rumah dibagikan. Akan tetapi si ibu tersebut menjual rumah kepada mantunya dan hasil penjualan sudah dibagikan kepada anak-anaknya. Dan saat ibu dan mantu ini sudah meninggal, ditemukan surat wasiat soal pembagian rumah ini. Dan kemudian anak-anak dari si ibu mintanya dari ahli waris si mantu. Kasus seperti ini sahkah menurut hukum Islam, Ustaz? Jadi ribet. Kalau wasiat itu harus dikasih tahu orang-orang yang di sekitarnya, jangan diumpetin. Ya kan? Kalau nggak wasiat namanya. Am kuntum syuhada iz wassa, ya kan? Apa kamu menyaksikan ketika Ibrahim dan Yakub mewasiatkan? Coba wasiat. Wasiat itu jadi dijelaskan. Kalau diumpetin, nggak wasiat namanya. Ya. Itu kebongkar, setelah dibongkar-bongkar lemari, laci yang ke nomor berapa, atau jangan taruh di atas loteng kali ya. Wasiatnya. Itu bukan wasiat menurut saya tuh. Wasiat itu harus dijelaskan, ditulis dan dijelaskan pada anak-anaknya, cucu-cucunya. Agar tahu jelas kan. Jadi kalau tidak dijelaskan, wallahu a'lam ya, ini pendapat saya, boleh aja nanti dicari lagi pendapat yang lebih kuat. Kalau tidak dijelaskan wasiat itu dan diketahui hanya karena ketemu, menurut saya itu tidak wasiat. Karena wasiat itu ada pewasiatnya, orang yang beri wasiatnya, ada yang diwasiatkan barangnya apa, kepada siapa harus ada kan. Dia itu nggak bisa diumpetin. Ya.
Oh dia meninggal, bagi aja sesuai warisan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami ingin ajukan lagi bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dipersilahkan bisa raise hand. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua Ustadz dari penanya kedua. Yang pertama mengenai tentang haid. Apakah boleh seorang wanita yang sedang haid atau berhalangan melanjutkan tilawahnya hanya dengan membaca Quran atau tarjim atau Quran terjemahan supaya bisa khatam setiap bulan? Yang kedua, apakah boleh juga saat haid jika tilawah hanya dilanjutkan dengan mengikuti murojaah murattal saja? Begitu Ustaz. Ini khilafiyat ya. Ada ulama yang membolehkan, apalagi dia sebagai guru, apalagi dia sedang murojaah hafizul Quran, sedang belajar, itu ada ulama yang membolehkan. Ya kan? Tapi ada juga ulama yang tidak membolehkan. Ya, ketika dia berhalangan haid atau nifas, ya dia tidak boleh lagi baca Quran. Sekarang tinggal ya diyakini yang mana. Kalau menurut saya, wallahu alam, itu yang kuat itu boleh baca Quran. Karena ayat la yamassuhu illal mutahharun itu tidak disentuh Al-Quran kecuali orang bersih. Itu cerita ketika Quran itu di Lauhil Mahfuz. Dalam simpanan Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menyentuhnya, termasuk malaikat. Malaikat Jibril itu baru boleh menyentuhnya ketika Allah suruh kirim ke langit dunia kan, kemudian dikirim perlahan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi konteks ayat la yamassuhu illal mutahharun surat Al-Waqi'ah itu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Quran yang mulia dalam kitabim maknun, kitab Allah yang tersimpan. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak disentuh kecuali orang yang bersih, kecuali orang malaikat yang memang Rasulullah Allah tugaskan untuk mengirimnya ke dunia. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, dilanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ummu Mujahidah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika perempuan selesai haid di malam hari, pada saat sahur belum sempat mandi wajib, bolehkah atau sahkah berpuasa? Sah berpuasanya, nggak ada kaitannya tuh ya. Nggak ada kaitannya antara mandi bersihnya dengan puasanya. Selama dia berhenti haidnya di malam hari sebelum terbit fajar, dia harus berpuasa besoknya. Dan soal dia mandi terserah. Mau sahur dulu, mau mandi dulu, nggak ada masalah. Atau setelah orang azan baru mandi juga nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Amwa dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika ada kondisi orang yang melakukan iktikaf tapi harus tetap mengurus dakwah melalui online? Di sini ada adab iktikaf itu kan, yang dilarang itu adalah keluar dari masjid ya, dengan tujuan yang tidak terlalu penting. Seperti apa? Ingin ngopi, ingin apa? Ingin cari makan yang tidak penting, bukan makan utama kan? Nah itu yang dilarang. Tapi aktivitas masih dilakukan dalam masjid, apalagi dakwah online, itu sih malah bagus. Ya bagus, malah dia tetap produktif kan, walaupun dalam iktikaf. Nah, ya kan, walaupun dia beriktikaf dia tetap produktif sebagaimana dia ketika belum beriktikaf. Nah, alhamdulillah itu kita bisa dibantu oleh alat-alat canggih teknologi sekarang kan. Jadi kita tetap mengajarkan orang ayat-ayat Allah, mengajarkan orang sunnah Rasulullah, Islam, dakwah Islam. Malah itu bagus itu. Sehingga apa? Karena iktikaf 10 hari itu kalau kita nggak bisa manage waktu di masjid itu, bosan juga kan. Nah mungkin dengan cara begitu bisa iktikafnya lebih enjoy, lebih menyenangkan ya. Di malam hari kita qiyam, di siang hari kita siam, di celah-celah waktu kita bisa dakwah, keluar pakai online. Itu malah menurut saya bagus sekali. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rizky. Beliau memiliki 2 pertanyaan. Afwan izin bertanya Ustadz, wanita sebaiknya sholat di rumah. Apa hukumnya sama Ustadz dengan sholat tarawih bagi wanita yang di masjid maksudnya mungkin ya. Yang kedua, Afwan Ustadz, bagaimana seorang ibu menasihati anaknya karena selalu mendebat kalau dinasihati ayahnya.
Apa anak-anak di akhir zaman ini lebih pintar, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jadi ibu-ibu itu ya afdal salat di rumah itu salat fardu ya. Kalau salat sunnah seperti tarawih karena ada kajian, ada macam-macam, itu dibolehkan mereka ke masjid selama tidak melanggar atau aturan syar'i seperti ikhtilat dan sebagainya. Dan selama dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Kayak terhadap suami, terhadap anak-anak, dan semua udah beres gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Bahkan itikaf sekalipun, tadi sudah jelaskan, wanita juga boleh itikaf selama tempatnya memungkinkan, tidak ada ikhtilat, kemudian juga dia sudah menunaikan kewajiban-kewajiban yang di rumah, sudah disiapkan, dan dapat ridho dari suaminya. Insya Allah boleh, nggak ada masalah. Kemudian, apakah anak-anak sekarang lebih pintar? Lebih pintar ngeles, iya. Lebih pintar banyak akal, iya. Karena media yang ada di tangan mereka itu ngajarin mereka begitu kan. Nonton TV, nonton sinetron, nonton film, nonton YouTube, nonton kartun, nonton itu semua kan nggak bener kan. Ya, apalagi kartun-kartun anak-anak itu banyak sekali nilai-nilai jeleknya di situ terkait dengan akidah, terkait dengan muamalah. Padahal dalam Al-Quran itu diajarkan kan, aniskurli wali walidaik. Allah suruh apa? Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bukan untuk didebat, bukan untuk dibangkang. Bahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibna fid dunya ma'rufa. Kendati orang tua kita nyuruh musyrik, kita nggak boleh taat, tapi tetap berlaku baik kan. Bagi orang tua nyuruh sholat, apalagi orang tua nyuruh ngaji. Memang anak-anak sekarang ini korban kita sendiri yang membuat dia jadi korban. Pertama mungkin dengan dimanjakan, dengan diberikan fasilitas handphone ya, smartphone ini. Terus yang kedua kita nggak paham menjelaskan bahayanya handphone itu kepada mereka. Ya kan? Nggak paham kita. Seakan-akan di dalam handphone itu oke-oke saja semua. Nah, itu yang membentuk karakter anak-anak sekarang. Jadi sudah berhasil di karakter monyet, ya kan? Ngekor-ngekor, ngikut-ngikut, karakter pembangkang. Nah, itu udah terbentuk di kepala anak kita sendiri. Berarti korban karena kita sendiri. Ya bukan berarti mereka lebih pintar, enggak lah. Sama lah pintar dulu sekarang karena otaknya itu juga, jaringan sarafnya itu juga, penciptanya Allah juga. Allah nggak rubah-rubah penciptaannya, tetap sama. Cuman mereka lebih banyak input negatif di kepalanya itu, ya input negatif di kepala itu lebih banyak gara-gara kelalaian kita. Kalau dulu orang kalau mau nonton itu zaman saya kecil itu zaman saya sekolah di pesantren itu harus pergi nyebrang sungai, pergi ke kota, pergi ke bioskop. Itu kan berjam-jam kan. Itu kalau ketahuan langsung diusir sama kiainya, nggak boleh lagi masuk sekolah. Makanya kita udah ancamannya keras, susah lagi untuk nonton kan. Padahal yang kita tonton zaman dulu cuma film-film Bruce Lee, film-film berantem itu, kungfu ya kan. Nggak ada film-film norak-norak seperti sekarang. Kenapa ya? Nggak norak yang orang ngajarin banci, ngajarin homoseks, ngajarin gay, ngajarin segala macam itu tak terasa tertanam dalam diri anak kita. Ngajarin bangkang barang tua, ya kan? Padahal Allah katakan waqfid lahu ma janaha dzulli minar rahmah. Kamu low profil lah, kasih sayang pada orang tuamu. Ya kita nggak ajarkan. Nah, itu cuma ada dalam Al-Quran kan. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Ya, makanya nih tadi saya di grup salah satu grup masjid, yaitu saya tercengang ya. Di situ diceritakan ada seorang anak umur 5 tahun di Cina, ya kondisi ekonomi pas-pasan, mungkin kurang. Ini dengar cerita ini menarik ceritanya. Ya kurang, lalu kena istri nggak sabar, lalu kabur. Nah anak ini umur 5 tahun terpaksa dia harus kerja, cari makan, merawat bapaknya yang sakit. Bahkan sampailah dia bisa pergi ke tempat tukang batu, angkat-angkat batu yang dipecah-pecah, sampailah dia bisa beli obat ke bapaknya, sampailah dia berumur 15 tahun,
Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Ustaz suaranya terputus Ustaz. Nggak tahu saya gimana bisa putus. Halo, udah dengar belum? Sudah Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Jadi pada sampai umur 15 tahun ada penghargaan orang-orang yang hebat di Cina itu, di kota apa katanya, Guangzhou apa tadi. Itu dari sekian banyak itu terpilihlah dia nomor 1 karena begitu hebat perhatian pada orang tua. Dan ditanya oleh pembawa acara, kamu mau apa? Di sini ada pejabat, ada orang kaya, kamu minta mau rumah, mau uang berapa, mau sekolah sampai kemana, nanti akan disekolahkan oleh mereka. Lalu dia nggak jawab, lama-lama didesak dijawab. Dia apa? Saya minta satu aja, tolong ibu saya kembali lagi rawat, balik lagi ke rumah, dan saya jangan takut, saya udah bisa cari uang sendiri untuk merawat ibu dan bapak. Nah, itu kan terkagum-kagum orang kan. Nah, yang menarik saya itu apa? Yang tercengang saya itu apa? Di situ ada komentarnya. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pembentukan karakter itu tidak bahwa agama itu tidak bisa membentuk karakter. Itu sewot lah saya kan di situ kan. Jamaah masjid kok bilang agama nggak bisa bentuk karakter. Agama itulah diturunkan Allah untuk bentuk karakter kita, la'allakum tattaqun, dengan segala macam ibadah saya jelaskan di situ. Kalau agama apa yang Anda maksud? Agama Islam, nggak begitu. Jadi boleh aja kita kagum terhadap kehebatan anak Cina, anak Rusia, anak Amerika dalam suatu hal sosialnya, perjuangan, tidak ada masalah. Tapi jangan dibilang pula nggak terasa kita diracuni oleh pikiran-pikiran mereka itu bahwa oh dibilang ini kan bukan hasil didikan agama. Hasil didikan agama apa? Itu mah fitrah manusia. Setiap orang cinta orang tuanya. Ingin kembali ibunya yang kabur. Semua orang cinta begitu. Kalau Islam lebih lagi mengajarkan dari itu. Saya bilang. Saya katakan bahwa Islam itu mengajarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau dia minta dunia doang kan. Nggak terasa tuh diracuni kita pikir-pikir gitu. Dan itu berseliweran tuh di WA segala macam. Waduh capek lah kalau kita amati bisa mati berdiri kita. Ya, saking dahsyatnya penyimpangan pemikiran itu. Nah, jadi anak-anak itu nggak ada salahnya, mereka fitrah kan. Maka Allah katakan apa? Rasulullah katakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ayyamil ilal haq, cenderung kepada kebenaran. Fa abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya membuat dia Yahudi. Fa abawahu yunassirani au yunassirani, membuat dia Nasrani. Au yumajisan, membuat dia Majusi. Jadi kalau ada anak kita zaman dahulu, zaman sekarang ya nggak berakhlak, ya kita yang ngajarinnya. Atau tidak kita memberikan kesempatan mereka untuk dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh media-media yang ada di sekitarnya untuk dia tidak berakhlak. Seakan-akan dia lebih pandai dari kita. Itu kelemahan-kelemahan kita hari ini, termasuk saya kelemahan. Karena nggak bisa ngontrol semuanya dengan ketat, ya kan? Karena target ini dikontrol dengan ketat. Karena apalagi setelah pandemi, perlu handphone, harus belajar, gini-gini. Ada aja peluang. Ya, belok-belok itu ada aja. Belok-belok, ya kan? Belajar, terus belok kemana-mana, kan? Nah, jadi ini kelemahan kita, ya. Ya, tapi ya bagaimanapun ya harus kita hadapi. Ada senjata yang ampuh yang harus kita gunakan, yaitu doa. Doain terus anak-anak kita, walaupun menghadapi cabaran, tantangan yang luar biasa, walaupun kita dalam keadaan ilmu dan pengalaman yang minim, ya, atau dalam kesadaran yang minim, tapi kita doakan anak itu dan anak soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kita doa sama Allah anak kita jadi pemimpin masa depan. Ya kalau dia nggak sadar SD, SMP, nggak sadar SMP, SMA, nggak sadar SMA, kuliah atau tamat SMA, insya Allah kalau kita doakan Allah kabulkan insya Allah. Allah taala alam. Baik Ustadz, dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin bertanya langsung dari Ibu Rufaidah. Kepada Ibu Rufaidah dipersilahkan untuk dibuka mute-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan Rufaidah ingin bertanya, bagaimana mohon tanggapannya? Adakah dalil untuk minta maaf sebelum bulan puasa Ramadan, Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.
Oh ya, nggak ada dalilnya, nggak ada. Minta maaf itu fasfu wasfahu, ya kapan aja kita harus menjadi orang pemaaf kan. Wal afina 'anil nas, salah satu ciri orang bertakwa kan wal afina 'anil nas. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina. Ini salah satu sifat orang bertakwa itu al afina 'anil nas, pemaaf. Kapan aja di mana saja, nggak harus menunggu bulan puasa ya. Siapa yang jamin umur kita sampai bulan puasa? Nggak tentu juga. Makanya ya yang diamalkan oleh para sahabat dulu apa? Setiap dia tidur, dia memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang orang-orang terhadap dia hari ini. Nah itu harus kita tiru tuh. Ya kalau ada ya. Ada sudah kita salah, teman kita sama kita ya, kita maafkan sebelum dia minta maaf. Kalau bisa sebelum tidur ya, bukan sebelum puasa ya. Setiap sebelum tidur. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami tawarkan kembali kepada Bapak Ibu ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, dipersilahkan untuk raise hand atau bertanya di chat. Baik Ustadz, sambil menunggu pertanyaan lain, saya izin bertanya Ustadz, terkait dengan puasa Ramadan. Yang pertama, hukum bagi wanita yang menyengaja untuk membayar hutang puasanya, menunggu puasa selanjutnya gitu Ustadz. Menunda-nunda. Yang kedua, amalan-amalan sunnah utama yang sebaiknya kita penuhi terlebih dahulu gitu Ustadz selama di bulan Ramadan. Gitu Ustadz, jazakallah khair. Sifat menunda-nunda itu satu sifat yang tidak baik. Ya. La'anallahul musawwifin. Dalam sebuah hadis Rasul katakan Allah melaknat orang menunda-nunda. Besok. Akhirnya apa? Lewat, ya kan? Itu satu sifat yang tidak baik. Maka dalam beribadah itu badiru bil a'mal. Harus segera, apalagi di akhir zaman ini. Belum tentu kita bisa beramal seperti sekarang di tahun-tahun yang akan datang. Bisa kena penyakit, bisa kena perang, bisa kena macam-macam. Secara kesulitan ekonomi. Jadi kita nggak tahu kan. Makanya harus segera. Wasari'u, harus musara'ah. Wasabiqu, harus berlomba. Fafirru ilallah, harus bersegera. Jadi sifat itu tidak baik. Kemudian terkait dengan amal sunnah apa yang harus kita dahulukan? Ya, semua sebenarnya amal sunnah itu sama saja. Ya, mau di bulan Ramadan atau tidak, itu sama saja. Cuman bulan Ramadan ini lebih nilainya. Apa yang maksud dengan sunnah? Yang sunnah itu yang di luar wajib kan? Salat sunnah, berarti salat di luar wajib. Zakat, infak di luar wajib, infak sunnah, yaitu di luar zakat. Nah, kemudian ada beberapa amal lain yang memang kalau kita tidak bisa melakukan semua amal, cari yang besar-besarnya. Secara umum ya. Berarti sholat malam, ya, tahajud itu, tarawih itu besar pahalanya. Kemudian berinfak, istighfar, tadi banyak doa, ya kan? Berdoa. Kemudian apa? Mulazamah Al-Quran. Kita terus dia baca Quran, baca, direnungkan, ditadabur, baca, ditadaburkan, baca, ditadaburkan, terus. Ya. Nah, kemudian ini yang harus diingat nih, 10 hari terakhir kalau bisa kita itikaf. Karena di situ ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kalau kita bisa dapat, umur kita akan diberkahi Allah selama 83 tahun lebih kan. Nah, bagaimana kalau tiap Ramadan kita dapat? Makanya diagendakanlah Ramadan itu dengan baik. Diaturlah aktivitas Ramadan, di-manage lah Ramadan itu, dibuat planningnya, action plan-nya. 10 hari pertama saya ngapain, 10 hari kedua saya ngapain, 10 hari ketiga saya ngapain. Pilih-pilih yang besar-besar itu. Katakanlah kita mau berinfak nggak ada uang, ya kan? Ya baca Quran, baca zikir, itu kan besar pahalanya, ya kan? Atau mau berinfak banyak, uang nggak banyak, infakin yang sedikit yang ada itu yang lebih utama. Yang penting jaga keikhlasan dalam beramal. Jadi sebenarnya Ramadan itu biasa aja sebenarnya.
Cuman karena ada beberapa poin ya yang ya Allah buat lebih, makanya dia jadi lebih. Datanya Al-Quran itu, makanya kita lari kepada yang lebih itu, kejar yang lebih itu. Ya, itu Al-Quran, itikaf, itu kan lebih. Kemudian juga zikir pagi, sore, ya, istighfar waktu sahur, baca Quran malam hari dan sebagainya. Nah, itu insya Allah lah. Ya. Insya Allah istilah saya itu ada ibadah-ibadah unggulan yang harus kita lakukan di Ramadan itu. Karena kita nggak mungkin bisa lakukan semuanya kan. Jadi kita pilih beberapa ibadah yang unggul menurut Al-Quran dari hasil penelitian penelusuran kita pada Al-Quran dan omongan Rasul sabda Rasul SAW di Al-Quran seperti berinfak itu kan Rasul SAW mengatakan dia adalah orang paling dermawan, tapi bulan Ramadan dia jauh lebih dermawan lagi. Berarti kan ada sesuatu nilai yang lebih, berarti kan berinfak di bulan Ramadan. Apalagi itikaf. Itu Rasulullah lakukan terus. Dan nilainya khairum min alfi syahrin. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, melanjutkan pertanyaan mungkin Ustadz. Dua yang terakhir Ustadz dibacakan sekaligus atau bagaimana Ustadz? Coba baca ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kami terpaksa menggunakan uang pelicin dalam mengurus perkara, khususnya pengurusan berkasnya? Karena jika tidak begitu, biasanya pengurusannya akan makan waktu yang sangat lama. Bagaimana tinjauan dan kaitannya dengan ayat 188 Al-Baqarah dari Bapak Zul, Jakarta? Pertanyaan kedua dari Abi Cempaka Putih. Assalamualaikum Ustadz, maaf pertanyaan di luar materi tadabur. Mohon tanggapan terkait kunjungan Presiden Israel Herzog ke Turki pada 9 Maret lalu. Yang konon atas undangan Presiden Erdogan, adakah strategi Erdogan di balik pertemuan ini? Ya, pertama uang pelicin. Ya, uang pelicin itu ada dua macam ya. Ada uang pelicin yang tadinya tidak hak kita untuk dapat proyek jadi dapat proyek. Itu tidak boleh. Itu namanya riswah. Rasulullah katakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi riswah, memberi sogok dan yang menerima sogok. Ya udah kalau lakukan itu Allah laknat. Artinya Allah murka, Allah ancam dengan azabnya. Tapi di Indonesia ini ada juga uang pelicin itu untuk mendapatkan hak kita kan, yang urus surat tanah ini kalau nggak dikasih nggak keluar urus ini urus itu. Nah kalau itu saya melihat itu tidak sogok itu, karena kan hak kita. Cuman ya kita niatin aja lah infak pada orangnya. Ya, tapi kalau kita nggak niatin hilang begitu aja itu duit tuh. Nah, itu bukan sogok ya. Kadang-kadang sering saudara-saudara kita salah paham. Sogok itu kita lakukan dari tadinya nggak hak kita jadi hak kita. Katakanlah tender gitu ya. Kita sogok, dia harus jadi kita nggak menang jadi menang gitu loh. Nah, itu sogok namanya. Dan belum ada kepastian untuk kita jadi pasti itu sogok. Yang terkait dengan ini urusan kita ya, makanya kalau saya tuh lebih suka caranya begini Pak ya, serahkan ke agen, kita kontrak sama agennya. Sekarang semua di dunia kan pakai agen, buat paspor pakai agen, ngurusin listrik pakai agen, ngurusin surat-surat tanah pakai agen. Kita pakai agen aja, kita transaksi sama si agen. Tolong urusan saya ini berapa saya bayar ente, ya kan? Nah, itu tawar menawar kan? Kalau menurut kita ya logik ya kita terima kan? Jadi lebih baik menghindar begitu Pak. Jadi transaksi kita sama si agen halal kan? Bahwa halal transaksi agen nanti dia pelicin sana sendiri urusan dia lah. Tapi pelicin itu sendiri terkait dengan hak kita, menurut saya nggak masalah Pak. Kayak kita jalan tiba-tiba dirampok orang, di dompet kita ada uang. Dia bilang, tolong kasih saya sekian. Kita uangnya ada. Kalau nggak saya bunuh kamu. Ya kita kan kasih kan. Lebih mahal nyawa kita dong. Daripada uang sekian dalam dompet itu kan. 100.000, 200.000 itu kan. Nah begitu kiasannya. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam ya. Terkait dengan kunjungan Presiden Israel itu Erdogan itu bukan kelasnya di sini, Pak. Saya maaf ya, saya lama tinggal di sana juga, dan saya tahu. Saya mengamati dunia Islam sejak 80-an. Erdogan itu bukan lahir direkayasa oleh media asing sehingga dia menjadi presiden, jadi perdana menteri, jadi wali kota Istanbul. Erdogan itu lahir dari seorang pemuda idealis yang ingin membangun Turki versi Islam kembali.
Sedangkan waktu dia naik itu Turki hancur luar biasa, masyarakat hancur, ekonomi hancur, teknologi hancur, akhlak hancur. Bayangan dia dengan step by step hampir 15-16 tahun ini dia sudah mencapai sesuatu yang luar biasa ditakuti di dunia. Amerika aja merekayasa kudeta gagal 2016. Amerika, Eropa, Arab merekayasa membangkrutkan ekonomi Turki sejak 10 tahun belakangan ini gagal. Bahkan Arab udah mulai merangkul sekarang karena tinggal oleh Amerika. Nah, terkait dengan kunjungan itu strategi Erdogan untuk ya menjinakkan mereka. Kenapa? Karena sekarang ini, Pak, Rusia menyerang Ukraina itu targetnya Turki. Eropa, Amerika mencoba mancing-mancing Turki untuk terlibat perang dengan Rusia. Tapi Erdogan paham. Kalau perang dengan Rusia sekarang belum saatnya, akan menguras. Nah, target mereka termasuk Rusia, termasuk Amerika, Eropa itu, Turki itu tidak boleh maju lagi lebih dari ini. Kalau perlu hancur gitu loh. Dan upaya pembunuhan Erdogan udah berapa kali tuh gagal pribadi maupun kudeta. Berapa bulan lalu tuh kan ketemu ada bom di bawah mobil pengawalnya kan. Alhamdulillah bisa dijinakkan. Beberapa ahli dia sudah ada yang berhasil dibunuh. Di antaranya ahli yang membuat pesawat salah anak muda yang ahli merekayasa pesawat drone-nya itu yang canggih sekarang itu. Nah, jadi saya paham ya, nggak khawatir insya Allah. Dan Erdogan tidak berubah sikapnya dari dahulu. Palestina adalah negeri Islam yang harus makanya dalam pertemuan itu kan dia bilang, saya akan suarakan terus ya, kezaliman-kezaliman yang dihadapi oleh saudara-saudara kami di Palestina oleh Yahudi itu. Saya akan suarakan terus, nggak akan berhenti. Dia bilang terus terang dalam pertemuan itu. Nah, jadi insya Allah lah Pak ini dalam sebuah siasat. Karena Erdogan itu banyak musuhnya. Israel musuhnya, Amerika musuhnya, Eropa musuhnya, Rusia musuhnya. Ya jangan Arab juga musuhnya jelas. Tapi sekarang ya mulai Arab itu agak menempel-nempel. Karena nggak ada lagi yang tempat bersandarnya sekarang. Nah, Qatar dari awal baik dengan Turki kan tenang dia kan sekarang. Ya teknologi dipasok, semua dipasok, ya kan. Turki. Jadi insya Allah ya jangan khawatir. Tapi tetap kita berdoa ya, semoga Erdogan istiqomah. Karena dia manusia juga, perlu kita doakan. Semoga dia istiqomah insya Allah. Dan bahkan kita sekarang berpikir setelah Erdogan terus gantinya siapa kan? Jadi ada nggak karakter keras kuat menghadapi permainan percaturan dunia ini yang bisa? Tapi insya Allah Allah Maha Kuasa. Karena Erdogan ini generasi ketiga Pak. Generasi pertama itu Adnan Menderes yang dihukum mati tahun 60. Tahun 50 ikut pemilu buat partai menang. Sederhana semboyannya, dia akan balikkan azan pakai bahasa Arab, masjid-masjid boleh lagi dimanfaatkan, sekolah-sekolah agama, pesantren dibuka. Nah, dengan itu dia menang dia tahun 50. Tahun 55 menang lagi. Nah, udah ada sempat bangun 30.000 masjid dan sebagainya. Nah, tahun 60 dia hukum mati oleh militer karena militer belum bisa dia jinakkan. Militer masih sekuler, ideologi masih sekuler. Nah, setelah dia dihukum mati, lahir lagi muncul lagi orang bernama ya Najmuddin Arbakan. Nah, ini arsitek luar biasa, Pak. Arsitek politik luar biasa. Dia background-nya teknik mesin di Jerman ya, temannya Habibie itu. Pulang ke Jerman, dia bangun dulu ekonomi, buat pabrik macam-macam, dikumpulkan pengusaha-pengusaha, ada masuk politik, ini gini-gini sampai sekarang. Dominasi pengusaha muslim dalam organisasi Musiat namanya, pengganti dari lawan dari Tusiat yang punya orang sekuler. Nah, itulah yang membackup Erdogan itu sekarang. Makanya krisis kayak apapun negeri, komitmen pengusahanya itu luar biasa. Jadi mereka menguasai hampir 80% ekonomi Turki itu, 30% infak mereka setahun kepada negara. Coba bayangin. Makanya kuat. Semua apa bisa mereka bangun. Dan 2 tahun sekali berkabut pameran di Istanbul itu seluruh dunia datang. Dari teknologi yang terkecil, teringan, sampai teknologi yang tercanggih dan terberat. Ditawarkan di situ untuk seluruh dunia. Sekarang jadi kiblat. Berarti Eropa sendiri. Beberapa hari yang lalu saya baca. Ya,
Itu Menteri Pertahanan Jerman tuh merasa kecolongan oleh Erdogan. Dia bilang, kenapa kita fokus membangun tank, membangun pesawat tempur, sedangkan Erdogan fokus membangun di antara ini yang bangun pesawat drone penyerang itu kan, kita kalah di bidang itu. Jadi pengakuan Rusia itu kalah menyerang di Suriah itu kan, Suriah kan habis Asad Basar Asad kan didukung oleh Suriah habis-habis membunuh, menghancurkan Suriah itu untuk perlawanan kepada Suriah itu kepada penguasa zalim itu. Nah, sekarang diangkut lagi mereka itu di pasukan Basar Asad itu diangkut lagi sekarang ke Moskow untuk menyerang Ukraina. Sudah 12.000 orang, dibayar $1.000 per bulan. Di Azerbaijan yang diduduki oleh Ukraina, oleh Armenia kan, didukung juga oleh Rusia dengan senjatanya, kalah juga kan, didukung oleh Erdogan, kalah. Termasuk juga di mana tuh di Libya, Haftar itu, pemberontak Haftar itu didukung oleh Rusia, didukung lagi masyarakat sana, pemerintahan sah di sana oleh Erdogan, menang lagi mereka kan. Jadi dendam Rusia itu dahsyat, makanya harus dijinakkan. Jadi Erdogan itu bisa menjinakkan Israel, Yahudi, harus bisa menjinakkan Kristen Ortodok, Rusia, harus bisa menjinakkan Kristen Eropa. Nah, jadi kelasnya memang beda emang, bukan kelas minyak goreng di sini, kalau minyak goreng di sini mah, dah habis lah itu kalau kelas di sini. Wallahu ta'ala alam. Kita doain aja semoga istiqomah. Baik Ustadz, mungkin ini ada pertanyaan langsung dari Ibu Warsil Tiani. Kita berikan waktu kepada Ibu Warsil, dipersilahkan untuk bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillah pencerahannya tentang cerita Erdogan. Ya. Kita kembali ke Ramadan ya Ustadz. Ya Bu, silakan. Kan kita ini di komunitas Tadabbur Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kan kita sama-sama tahu mulai dari tilawah, memahami, terus menghafal dan seterusnya. Nah, kemudian di saat Ramadan sering kita dengar motivasi untuk menamatkan tilawah Al-Quran. Kalau bisa sekali, 2 kali ditingkatkan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah memang khusus Ramadan ini kita lebih memprioritaskan tamat tilawah atau menggabungkan dengan yang lain, tilawah iya, murojaah iya, ziyadah iya. Saya pribadi ketika mencoba menerapkan itu nggak kekejar gitu ya. Jadi misalnya tilawah, misalnya 1 kali tamat dalam 1 Ramadan. Saya ingin meningkatkan 2, tetapi saya punya kewajiban lain untuk murojaah dan ziyadah. Jadi yang apakah benar Ustadz untuk khusus Ramadan katanya lebih prioritas menamatkan tilawah. Sedangkan murojaah mungkin bisa disimpan setelah Ramadan gitu. Maksudnya kadarnya agak diturunkan dari yang sebelumnya atau yang sebenarnya seperti apa? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu ya, sebenarnya di Ramadan ini yang perlu kita perlukan meningkatkan kapasitas diri, kemampuan beramal, ya kan? Dari tadinya kita bisa 1 juz bisa jadi 2 juz sehari. Dari tadinya 1 khatam sebulan Ramadan jadi 2 kali khatam 1,5, kan meningkat kan? Begitu juga murojaah, begitu juga tadabbur, begitu juga lain-lain, baca arti bahasa ininya sama itu. Cuma kalau kita bicaranya karena diprioritaskan yang ini, lalu yang ini dikurangi, berarti kita mundur dong bulan Ramadan dong, kan? Mundur berarti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan meningkatkan kapasitas diri. Nah makanya yang perlu kita pahami adalah satu, ibadah itu bukan musim Ramadan saja. Quran itu bukan musim Ramadan saja, sepanjang hidup. Bahkan puasa Allah syariatkan sepanjang hidup. Habis kita hari ini lebaran Ramadan, besok udah menunggu puasa Syawal kan, 6 Syawal. Habis kita Syawal, Senin Kamis udah nunggu. Habis Senin Kamis ada puasa Daud udah menunggu dan seterusnya kan. Begitu juga tahajud kan. Emang salat malam kita di Ramadan doang? Enggak. Ada tahajud min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Begitu juga infak, begitu juga zikir, begitu juga salawat, begitu juga lain-lain
ya sunnah-sunnah lain. Makanya yang penting itu dari Ramadan ke Ramadan terjadi proses peningkatan kualitas diri kita. Sehingga malah terbalik. Ya, ketika Ramadan sebelum Ramadan cuma 1 kali khatam sebulan, sekarang bisa jadi 2 kali. Ramadan katalah murajaah cuma sekian halaman, bisa sekian lebih lagi. Tadabur cuma 1 halaman sehari selama ini, nah nanti bisa 2 halaman sehari kan? Itu baru Ramadan namanya. Nah, sehingga apa? Kebiasaan itu dijaga terus, sehingga habis Ramadan ini kelihatan kita meningkat. Ya kan? Kok di bulan Ramadan bisa 2 kali khatam. Kenapa di luar Ramadan nggak bisa? Nah, 1 itu ya. Yang kedua, nih, Bu. Dalam hidup ini kalau kita mau meningkat kualitas kapasitas diri kita, itu ada 2 hal yang harus kita amalkan. Pertama, hal yang terkait dengan teknis. Contoh baca Quran. Bagaimana cara teknisnya kita bisa baca Quran 1 juz sehari? Teknis kan? Itu teknis kan? Untuk baca Quran 1 juz sehari bagi orang yang lancar, tartil, waratil Quran tartila, seperti yang kita baca tadi, itu dia perlu waktu setengah jam, 40 menit untuk 1 juz. Dia belum terbiasa duduk 30 atau 40 menit sekali duduk. Nggak apa-apa, dicicil, dibagi-bagi. Sholat kan ada 5. 1/5 sholat subuh, sebelum sholat subuh, atau setelah sholat subuh. 1/5 lagi sebelum atau setelah sholat asar. 1/5 lagi sholat zuhur, 1/5 asar, 1/5 lagi maghrib, 1/5 lagi isya. 5 kali 1/5 berapa? 100 kan? Jadi selesai kan? Nah, kalau tadi setengah jam itu kalau Qurannya Quran cetakan modern sekarang ke Madinah katakan itu kan 10 lembar kan 1 juz itu. Kalau kita baca dia katakanlah 40 menit lah ya kan. 10 lembar. Berarti 1 lembar kan 4 menit kan? 1/5 berarti kan 2 lembar. Berarti kan cuma 8 menit. Kita butuh 8 menit kan? Baca Quran 2 lembar 8 menit, subuh atau setelah subuh, sebelum subuh, habis itu baca lagi sebelum zuhur, setelah zuhur. Jadi ringan kan? Pada akhirnya apa? Kita bisa lakukan. Oh, ternyata bisa dong. Saya khatam. Nanti kapasitas itu akan meningkat. Teknis itu nanti akan meningkat. Dengan proses apa? Yang kedua, nih, kekuatan iman, ruhiyah. Kita harus kuat iman kita, harus kuat ruhiyah kita. Dengan apa? Dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan keyakinan pertolongan Allah, dengan kedekatan kita kepada Allah, dengan amal ibadah kita lakukan, barakah-barakah amal ibadah yang kita lakukan, otomatis terjadi peningkatan diri itu. Karena faktor rohani ini, faktor ruhiyah ini, imaniyah ini jauh lebih dahsyat dari faktor teknis. Orang kalau pandai kayak apapun teknisnya, ngatur waktu segala macam, kalau tidak punya kekuatan ruhiyah, pertama tidak akan bisa banyak, yang kedua tidak akan bisa bertahan lama. Memang di bulan Ramadan dia bisa baca Quran 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali, tapi setelah Ramadan memble. Nah itu Rasulullah tidak suka. Karena Rasulullah sukanya itu apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang continue. Nah kita maunya continue, kapasitas bertambah. Kalau hari ini kita baca 1 juz, mungkin setelah beberapa kali Ramadan, 2 kali 3 kali Ramadan, ya kita mau 2 juz sehari dong. Habis itu kita mau 2,5 juz sehari dong. Bisa nggak itu? Bisa. Selama teknisnya diatur, selama manajemen waktunya diatur, selama kita punya kekuatan ruhiyah yang Allah berikan. Itu namanya taufik namanya. Dibimbing sama Allah Ta'ala sendiri. Sehingga hidup kita jadi terasa berkah. Bagaimana berkah? Kalau makan berkah, kita belum habis makanan, udah kenyang. Itu berkah. Kalau duit berkah, ya, duit masih banyak sisanya, ya kan? Kita sudah habis, kebutuhan kita sudah tercukupi. Itu harta yang berkah. Waktu berkah adalah ketika kita sudah tunaikan wirid-wirid kita, kerjaan-kerjaan kita, mau yang wajib, mau yang sunnah, mau Quran, mau hadis, mau ini, selesai, masih ada waktunya. Nah, persoalannya kita ini kan habis waktu kita untuk yang nggak jelas kan. Masak sekian habis waktu. Ngobrol di warung sayur sekian habis waktu. Abang sayur sekian habis waktu. Belanja di minimarket sekian habis waktu. Makan baksonya habis waktu. Mau ketemu teman-teman habis waktu. Pegang handphone habis 5 jam. Nah, itu yang jadi masalah.
Ya masalah itu. Kita nggak mau manage waktu berdasarkan sholat fardu dan berdasarkan aktivitas sebagai seorang muslim muslimah yang komitmen yang istiqomah. Ya. Insya Allah kalau nggak pegang handphone sehari nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pegang Quran sehari, coba rasakan. Nah, jadi dengan kekuatan ini saya punya namanya metode itu quantum learning namanya itu yang saya terapkan sekarang di program mastering Al-Quran. Ada yang 80 tahun lebih umurnya ikut sekarang belajar bahasa Quran, hadis dan bahasa Arab digabung dalam 3 itu. Terus saya terapkan quantum learning. Kalau bisa mengamalkan metode quantum learning ini nggak ada urusan dengan umur lah. Insya Allah bagi Allah mudah semua. Karena itu fokusnya Pak, menggunakan kekuatan akal dan kekuatan iman. Sehingga apa? Sehingga Allah beri kita kekuatan. Para nabi dahulu, dari mana mereka dapat kekuatan? Mereka menerima wahyu juga, menyampaikan wahyu juga, dirongrong umatnya, dikejar-kejar, mau dibunuh, kayak Nabi Musa, wah, kayak Nabi Muhammad. Tapi nggak pernah mereka kehabisan waktu. Malam tahajud juga, sampai Nabi bengkak-bengkak apa kakinya, ya kan? Artinya berarti 5-7 jam Rasulullah itu berdiri malam hari. Siang berjihad juga, belum puasa berjihad juga. Perang Badar kan belum puasa. Kita ini orang-orang yang korban manajemen waktunya, korban berantakan manajemen hidup kita, sehingga kita nggak produktif. Akhirnya dibilang nanti salahin umur saya kan udah segini. Ya, gimana orang-orang yang umur, saya sering baca itu orang yang habis pensiun baru dia mulai baca Quran, akhirnya umur 70 hafal juga dia Quran. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Cuman tadi terkait dengan kemampuan kita dalam memanage diri kita sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena pastilah waktu yang 24 jam itu kalau kita gunakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan syariat Allah, ketentuan Allah, ajaran Rasulullah pasti cukup dan bahkan berlebih. Nah, yang katakan tadi, waktu yang berkah coba buktiin. Kayak kita udah ngaji, udah tadabur, udah baca Quran, udah ini, udah masak, udah ini, udah belanja ini, tapi tetap aja masih ada waktunya. Itu berkah itu. Tapi nggak cukup waktunya. Ini kurang, ini nggak sempurna, ini terbengkalai. Makanya itu ciri-ciri orang nggak dapat taufik. Ciri-ciri orang yang nggak dapat taufik dan tidak berkah hidup dan waktunya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah sudah menunjukkan 21.17 Ustaz. Ya, oke, kita tutup ya. Nanti kita sambung lagi pekan depan. Insya Allah tanggal 19 pagi subuh itu ada tarhib Ramadan ya, Sabtu. Nanti akan diumumin. Tolong dibuka itunya. Handphonenya dan sebagainya. Insya Allah. Baik, jemaah sekalian rahmatullah, demikian. Ya, semoga tadabbur kita ini Allah berkahi. Semoga kita semakin dekat ke ajal, semakin dekat kepada Al-Quran. Amin. Semakin semangat baca dan tadabbur Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah bantu kita mewariskan Al-Quran kepada cucu kita sehingga mereka lebih baik dari kita insya Allah. Demikian kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Khair Ustaz.